Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal masuk ke dunia yang super menegangkan, yaitu dunia keamanan basis data. Bayangkan data organisasi Anda itu kayak berangkas raksasa di bank sentral yang nyimpen harta paling berharga. Nah, mari kita bedah kenapa ngamanin berangkas digital ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi soal hidup dan mati sebuah perusahaan. Coba Anda resapi angka ini sebentar. 6 triliun dolar. Gila kan? Menurut estimasi Forbes, segitulah total kerugian global akibat kejahatan siber di tahun 2021 saja. Angkanya begitu fantastis sampai ngalahin PDB banyak negara maju. Jadi, kita nggak lagi ngomongin remaja iseng yang retas dari kamarnya. Ini udah jadi industri bernilai triliunan dolar. Nah, kalau kita sedikit zoom in ke level perusahaan, laporan dari IBM bilang rata-rata kerugian dari satu insiden kebocoran data itu bisa nyentuh angka 4,24 juta dolar. Dan tahukah Anda, angka itu bisa melompat jauh lebih tinggi kalau insidennya menimpa industri yang regulasinya ketat. Biar lebih kebayang seberapa berharganya data itu, coba deh perhatikan perbandingan ini. Pasar gelap untuk kartu kredit curian aja nilainya mencapai 138 miliar dolar, yang ternyata jauh melampaui gabungan dari perdagangan obat terlarang seperti kokain dan pasar kendaraan curian. Ini jadi bukti telak. Data benar-benar aset paling berharga di dunia saat ini. Literally, lebih mahal dari komoditas fisik. Dan karena data ini gampang banget diuangkan, para penjahat modern super termotivasi buat ngejebol berangkas digital Anda. Lanskap ancamannya udah berubah drastis. Mereka ini adalah sindikat yang sangat terorganisir, yang bikin investasi pertahanan siber jadi kebutuhan absolut. Terus gimana cara kita ngelindungin data ini? Pedoman dari NIST bilang kalau inti dari keamanan informasi itu ada di CI Triad. Bukan agen intelijen itu ya, tapi confidentiality, integrity, dan availability. Intinya sederhana, pastikan cuma orang yang berhak yang bisa lihat datanya. Pastikan datanya nggak diubah-ubah secara diam-diam dan pastikan sistem selalu siap diakses pas dibutuhin. Bagian 1. Harga dari sebuah kegagalan. Kira-kira, apa sih yang bakal terjadi pas pertahanan itu jebol dan berangkas data Anda berhasil dikuras? Nah, tamparan pertama bakal datang langsung dari para regulator. Dan percayalah, dendanya nggak main-main. Dari penalti standar pemrosesan kartu kredit atau PCI, sampai denda di California melalui CCPA. Tapi yang paling ngeri itu aturan GDPR dari Eropa. Mereka bisa ngehukum perusahaan dengan denda sampai 4% dari total pendapatan kotor global. 4% itu bisa berarti miliaran dolar lenyap gitu aja. Tapi ya, kenyataannya kadang beda buat raksasa teknologi. Ambil contoh Meta. Waktu mereka kena insiden dengan estimasi biaya kebocoran sampai sekitar 142 juta dolar, buat mereka mungkin itu cuma sekedar biaya operasional. Kenapa? Karena denda segede itu ternyata cuma 0,054% dari total pendapatan mereka di periode itu, cuma sebutir debu di padang pasir. Masalahnya, buat 99% perusahaan lainnya, insiden kayak gitu bisa bikin langsung gulung tikar. Makanya banyak yang lari ke asuransi siber. Tapi sayangnya, karena tren kerugian global yang makin masif, perusahaan asuransi sekarang naikin premi gila-gilaan, antara 90-200%. Nggak cuma itu, mereka juga nuntut kontrol keamanan yang super ketat. Nggak punya enkripsi dasar, prosedur patching, atau autentikasi multifaktor, jangan harap mereka mau cover perusahaan Anda. Masuk ke bagian 2, ransomware dan ancaman modern. Mari kita bahas senjata utama yang paling sering dipakai sama para pemeras digital saat ini. Kalau kita lihat daftar yang dirilis Badan Keamanan Siber Uni Eropa, ada satu juara bertahan mutlak di lanskap ancaman saat ini, ransomware. Ini jauh mengungguli malware biasa, pencurian kripto, atau manipulasi psikologis. Dan yang bikin pusing, taktik mereka ini terus berevolusi dengan sangat cepat. Taktik mereka sekarang jauh lebih licik. Seperti yang dicatat MS-ISAC, hacker nggak cuma sekedar ngunci data terus minta tebusan lagi. Mereka pakai jurus pemerasan ganda alias double extortion. Jadi datanya disalin dulu, terus kalau Anda nolak bayar, mereka bakal mengancam ngebocorin data sensitif tersebut ke publik sambil secara terang-terangan mempermalukan nama perusahaan Anda. Jadi, pas server database Anda kena serangan ransomware ini, Anda bakal dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama brutal. Pertama, Anda menyerah, bayar tebusan, dan berdoa moga-moga penjahatnya beneran ngasih kunci buat mulihin operasi. Atau pilihan kedua, Anda nolak bayar, relain akses datanya hilang, dan berusaha mati-matian pulihin database dari sistem cadangan. Ujung-ujungnya, target utama dari semua skenario mengerikan ini ya database Anda. Ini adalah hadiah paling bergengsi dengan risiko tertinggi, karena di sanalah jantung perusahaan Anda berada. Semua catatan finansial dan rahasia pelanggan ngumpul di situ. Dan itulah yang mau diuangkan sama hacker.
Makanya, kalau Anda terpaksa milih rute kedua tadi, yaitu menolak bayar, nyawa perusahaan Anda 100% bergantung pada yang namanya immutable backup alias cadangan yang tidak dapat diubah. Ini adalah benteng terakhir berupa sistem cadangan khusus yang nggak bisa dienkripsi atau dihancurkan oleh ransomware, sekalipun peretasnya berhasil masuk ke sistem paling dalam. Pada akhirnya, setelah melihat betapa ganasnya evolusi ancaman ini, kita dipaksa buat mikir dan bertanya secara jujur. Ingat ya, kapan, bukan kalau. Para perampok digital ini berhasil nembus tembok pertahanan Anda, apakah berangkas backup Anda benar-benar tangguh untuk bertahan? Atau Anda bakal terpaksa membayar harga yang teramat mahal? Coba evaluasi lagi strategi keamanan organisasi Anda hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan kali ini, tetap waspada, dan sampai jumpa.